Ada kalimat iman yang diungkapkan dengan kata aman. Ini jamak dari kata aman. Yang kedua ada yang diungkapkan dengan kata yu'minun, jamak dari kata yu'min, masih bentuk kata kerja. Dan yang ketiga ada yang diungkapkan dengan kata al-mu'minun, jamak dari kata mu'min, bentuknya fa'il. Bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga. Nanti kita bahas apa yang dimaksud dengan makna ini. Kemudian kita lihat bagaimana amal soleh yang terkait dengan tiga tingkatan ini. Kalau disebut amanu, apa amalannya? Kalau disebut yu'minun, seperti apa bentuk amalannya? Kalau disebut al-mu'minun, seperti apa bentuk amalannya? Dan bagaimana penilaian Allah dan pemberian pahala yang diberikan oleh Allah terhadap tiga tingkatan iman ini. Baik. Agak cepat sedikit. Satu, aman, jamak dari kata aman, ya, bentuknya masih kata kerja. Jika disebutkan kalimat amanu di Quran, teman-teman sekalian, ini menunjukkan tingkatan iman yang pertama, yang paling standar. Jadi kuat tidak, lemah pun tidak. Standar keimanan yang paling dasar. Jadi bila seseorang ada yang sudah bersyahadat misalnya, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah misal, maka seketika orang ini masuk dalam golongan kategori ini, amanu. Jelas? Baik. Misal kalau seseorang lahir dari rahim perempuan manapun, ketika terlahir misalnya, sebetulnya dia sudah fitrahnya iman, sudah punya iman dalam dirinya, ya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor hadis 864, ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir itu berada dalam fitrahnya, punya fitrah iman dalam dirinya, ya. Sebab dalam dirinya sudah bersyahadat sebelum dilahirkan. Quran surah ke-7 ayat 172, ya. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum 'ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi sebelum kita terlahir sudah bersyahadat dalam perut ibundanya, kemudian dilahirkan. Karena itu kata Nabi, setiap terlahir sudah fitrah sebetulnya. Cuma nanti ketika dia bergaul, maaf, fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Ada yang bisa menjaga imannya, ada pula di antara mereka yang terpengaruh oleh lingkungan sehingga keluar dari nilai keimanan ini. Qadar Allah, kemudian dengan izin Allah ada yang mendapat hidayah, dia ambil lalu dia bersyahadat kembali, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka masuk dalam kategori ini, amanu. Atau orang yang dilahirkan baru lahir, sudah muslim, ayahnya muslim, ibunya muslim, dia muslim, tumbuh menjadi muslim, maka saat dilahirkan itu dia sudah masuk dalam kategori ini, amanu, iman standar. Apa konsekuensinya orang-orang seperti ini yang sudah masuk dalam kategori amanu, sudah muslim? Nah, sekarang lihat perintahnya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 208. Ya. Mohon izin ya. Jadi kalau Anda misalnya Anda tidak mengerjakan amalan-amalan di Al-Baqarah 208 ini, maka ini menunjukkan bahwa keimanan kita masih di bawah standar. Ya. Ini kan iman standar nih. Jadi kalau antum tidak berusaha mewujudkan amalan yang dimaksud di ayat ini, berarti amal kita sampai subuh ini itu masih standar, ya, masih standar. Posisi paling kiri sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, bersyahadat. Di poin, udkhulu fis-silmi kafah, udkhulu fis-silmi kafah. Mulai saat ini kalau Anda telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, udkhulu fis-silmi, maka masuklah dalam ketentuan Islam, dalam aturan Islam secara total, kafah. Harus punya komitmen menunaikan ketentuan-ketentuan dalam Islam, kafah. Nanti kita rinci pelan-pelan. Mohon izin ya, ada Islam, ada silmi, ada salam, itu beda. Di mushaf kadang-kadang saya lihat ada terjemah yang keliru. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi, hai orang-orang yang telah beriman, masuklah ke dalam Islam. Itu keliru terjemahannya.
Karena amanu itu artinya sudah Islam. Sudah Islam. Kalau Islam itu agamanya. Kalau silmi itu aturannya. Ya, Islam agamanya. Quran surah 3 ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Orang yang masuk Islam disebut dengan amanu, harus ikut aturan dalam Islam, disebut dengan silmi. Makanya kata Allah, kalau seseorang sudah menyatakan diri bersyahadat, maka dia siap mengikuti segala ketentuan yang ada dalam Islam. Jadi pertama, syarat seseorang disebut amanu, pertama punya komitmen untuk mengikuti aturan. Karena itu mohon izin ya, kalau ada seseorang mau masuk Islam, itu harus diterangkan dulu. Diterangkan sebelum Anda tanya misalnya mau bersyahadat, ya, terangkan dulu kepadanya kalau Anda mau masuk Islam, ada aturan di Islam seperti ini. Siap atau tidak? Ada yang paksa atau tidak? Ya. Ada pengaruh dari orang lain atau tidak? Ya. Karena ada kaidah dalam agama kita yang tidak ditemukan di agama manapun. Ya. Quran surah kedua ayat 256. La ikraha fid din. Lu terangkan kepadanya seperti Nabi mengatakan kepada Mu'adz sebelum diutus ke Yaman. Terangkan kepada mereka bahwa Allah akan mewajibkan sholat 5 waktu. Terangkan kepada mereka bahwa Allah akan mewajibkan zakat. Ya. Jadi ketika mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, di situ mereka komitmen bahwa dengan masuk Islam siap mengikuti aturan-aturan dalam Islam. Jelas di sini? Izin ya. Jadi kalau ada orang-orang mengaku muslim, beriman kepada Allah, seringkali mempersoalkan aturan dalam Islam, ini menunjukkan bahwa imannya bermasalah. Jelas ya? Dan dia ada di bawah standar, tak peduli apapun gelar dunianya. Baik itu seorang profesor, doktor, apapun gelar yang melekat pada dirinya. Tatkala dia mempersoalkan aturan dalam Islam, itu berarti ada masalah dalam imannya. Jelas di sini? Tayyib. Jadi kalau antum menemukan orang-orang yang bermasalah, imannya di bawah standar, Allah saja menganggap orang ini di bawah standar. Bagaimana Anda bisa menaikkannya? Allah merendahkan orang ini, bagaimana Anda bisa mengagungkannya? Ingat, ukuran akhirat beda dengan ukuran dunia. Kalau Anda bicara masalah dunia, yang digunakan ukuran dunia. Tapi kalau kita bicara masalah akhirat, yang digunakan ukuran akhirat. Mesti adil kita. Anda mau bahas masalah dunia, bagaimana cara bikin pesawat, bagaimana cara bikin mobil, bagaimana cara membangun jalan, Anda harus datang pada orang-orang ahli dunia. Tanyakan, itu ukurannya. Tapi kalau Anda ingin bicara masalah akhirat, ini ukurannya. Awas, kalau ada orang mempersoalkan ya laki-laki dan perempuan itu mesti punya hak yang sama, warisannya 1:1, semua agama sama, dan itu jauh dari ketentuan-ketentuan Al-Quran, maka ini menunjukkan maaf, imannya di bawah standar. Orang ini bermasalah. Ya. Bagaimana Anda bisa mendengar pernyataan seseorang yang Allah pun menganggap dia rendah? Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 140. Kalau Anda menemukan orang-orang seperti itu, bagaimana kita menyikapinya? Jadi dalam urusan dunianya mungkin dia tinggi, tapi dalam urusan akhiratnya bermasalah. Seperti apa kita menyikapinya? Quran surah ke-4 ayat 140, posisi paling kiri sebelah bawah. Di pojok. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab. Mohon izin, saya terlalu cepat? Tidak, baik. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab, dan telah tetap ketentuan dalam Al-Qur'an. An idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha. Jika Anda mendengar satu saat ada ayat-ayat Allah diingkari atau minimal diolok-olok, dipermainkan di situ, siapapun orangnya. Dan diisyarat di ayat-ayat lain, umumnya orang-orang ini bukan orang bodoh dalam tata kehidupan manusia, dianggap pintar dia. Jika Anda mendengar orang-orang mulai dia mengingkari ayat-ayat Allah atau bahkan minimal mengolok-oloknya, tolong rumus kaidah tafsir ini tolong di garis bawah ya, tolong dicatat. Kalau di Quran ditemukan kalimat informasinya tidak menyebutkan nama dan kapan kejadiannya, itu artinya peristiwa itu akan selalu terjadi berganti di setiap masa. Tapi kalau di Quran disebutkan satu kejadian, namanya langsung disebutkan, peristiwanya disebutkan, itu tandanya kejadian itu hanya akan menimpa orang dimaksud, tidak akan pernah menimpa orang-orang lain di masa yang akan datang. Wa Maryam ibnata Imran, Maryam anak perempuannya Imran, bisa mengandung, bisa melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Lam yamsasni bashar, kata Maryam, tanpa disentuh laki-laki manapun. Ini tandanya kejadian itu hanya akan dialami oleh Maryam, putrinya Imran. Makanya disebutkan langsung putrinya Imran, Maryam putrinya Imran. Karena mungkin ada orang-orang yang mengaku Maryam di masa yang akan datang mengaku,
Oh, saya juga bisa mengandung, bisa melahirkan tanpa ada bapak. Kalau yang begitu banyak, tapi tanpa disentuh laki-laki manapun tidak ada, kecuali Maryam putrinya Imran. Wa Maryam ibnata Imran. Maryam putrinya Imran. Jelas di sini? Tapi kalau Anda temukan kalimat di Quran nggak pernah disebutkan namanya. Atau minimal misalnya hanya inisialnya saja, nama aslinya tidak. Maka hati-hati, peristiwa itu akan terjadi di setiap masa. Jangankan zaman dulu, sekarang pun, nanti pun ada orang-orang yang akan bermain-main dengan ayat-ayat Allah. Ada yang mengingkari, ada yang tiba-tiba mengolok-olok, ada orang mau tampil lebih baik, tiba-tiba diolok-olok. Masya Allah, bahkan tidak main-main, ayatnya diolok-olok. Allah yang dipersoalkan, Nabi yang dipersoalkan. Ada yang menyebut Quran itu produk budaya, ada yang menyebut ini lebih daripada soleh, ada yang menyebut misalnya ke Arab-Araban dan sebagainya. Ya, dalam konteks yang lebih luas itu banyak dari dulu. Ya. Allah, kadang-kadang secara logika juga nggak konsisten. Oh, pakaian-pakaian Arab, Masya Allah, ya. Pakaian penampilan Arab, pakaian Arab, bacaan Arab. Kenapa nggak pergi ke Arab saja? Alhamdulillah. Baik, antum pakaian Cina, mobil-mobil Jepang, Masya Allah, handphone Korea, antum mau pindah ke mana? Masya Allah, baik, fokus ya. Kita tidak membicarakan person-person tertentu, kita bicarakan kaidah. Kalau ada statement-statement seperti itu, siapapun orangnya, termasuk gelar-gelar agama dia sandang, entah kiai, entah haji, entah macam-macam, itu orang sedang di bawah standar, mungkin kurang sehat. Sekarang orang-orang standar ini, setelah dia komit siap mengikuti aturan dalam agamanya, tidak mempersoalkan, baik, apa yang harus dia kerjakan? Sebelum itu antum lihat dulu ya, apa yang tadi belum saya sempurnakan dalam surah An-Nisa tadi ya. Kalau Anda mendengar orang-orang mempersoalkan ayat-ayat Allah, mengolok-olok, fala taq'udu ma'ahum, bagaimana menyikapinya ya Allah? Jangan sertai mereka. Qa'ada itu bisa berarti duduk bersama mereka, atau mendengarkan statementnya, membaca pernyataannya, melihat keadaannya. Kata Quran, jangan sertai mereka. Kalau dia penulis, jangan baca bukunya. Kalau dia ceramah, jangan dengarkan ceramahnya. Kalau dia bikin statement, tinggalkan saja orang ini, jauhi dia, isolasi. Tujuannya bukan ingin menghinakan dia, tujuannya hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, untuk menyadarkan dia bahwa ada yang salah dalam pernyataannya. Jadi kalau ada seseorang menyatakan kalimat tiba-tiba tidak sesuai dengan ketentuan agama, kemudian kita tinggalkan dia, itu memberikan efek kepada dia bahwa ada yang salah dalam pernyataannya, supaya dia bisa kembali lagi hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Tapi hati-hati, innakum idzam mithluhum. Kalau antum terus sertai, terus dengarkan, terus baca, minimal kalau tidak pusing kata Quran, ujung-ujungnya bisa seperti mereka. Dan kalau Anda kerjakan itu, Anda misalnya kerjakan itu, maka ancamannya bisa lebih dulu masuk ke dalam neraka dibandingkan orang kafir. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah akan masukkan orang-orang seperti ini yang munafik ke dalam neraka bersama orang kafir. Itu disebutkan munafik duluan baru orang kafir. Wa-nya menggunakan ma'iyah, tapi takdimnya munafik. Seakan-akan Allah ingin sampaikan, yang ini saya akan masukin duluan ke neraka nih, sebelum orang kafir. Jadi dia masuk duluan baru orang kafir. Kalau orang kafir ingkar kepada Allah kemudian mengolok-olok ayat, dia nggak punya iman. Tapi orang ini mengatakan beriman, tapi dia kemudian mengecilkan nilai agamanya. Ini yang bahaya. Jelas di sini? Baik. Kalau jelas, kita teruskan. Ya Allah, saya sudah beriman, ya Allah, saya akan komit mengikuti aturan. Dari mana mulainya?